Ini akumulasi terus berjalan ya. Ini akumulasi semakin besar di hari ini. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Hoki Saham. Hari ini perdagangan tanggal 18 Januari 2021. Nah, IHSG hari ini masih hijau ya, dengan tipis-tipis aja di 0,25%. Masih oke lah ya, harapannya sih masih terus bakal melanjutkan kenaikannya. Nah, kita bakal tengok rekomendasi kita di hari Jumat sore untuk perdagangan buy close untuk di perdagangan di hari Senin ini 18 Januari. Tadi pagi kita tengok yang pertama adalah PTPP. Kawan-kawan yang ngambil PTPP hari ini, nah hari ini tertingginya ada di harga 2.360 ya, sampai 8% dari penutupan di hari kemarin. Jadi kalau kawan-kawan yang tidak greedy sudah cuan besar ya sampai 8%. Banyak sih yang komentar ke saya, seperti apa sih Pak buy close itu? Nah, ini saya jelaskan kembali ya. Buy close itu adalah beli saat freeze time di jam 14.50 sampai jam 15.00. Jadi kita beli di saat jam 14.50 sampai maksimal di jam 15.00 untuk mendapatkan harga terbaik di penutupan. Seandainya kawan-kawan kemarin ngambil PTPP di harga 2.230 dan hari ini, nah ini buy close ini juga banyak yang keliru ya. Maksudnya kebanyakan kalau orang yang dia masuk di buy close itu bakal jual di besok paginya ketika pembukaan harga ya. Jadi ketika pembukaan harga itu di 5 menit awal itu biasanya sudah mulai setting jual semua. Jadi tidak banyak yang miss di akhir closing ya. Jadi ketika kemarin beli di harga 2230 dan hari ini bisa jual di 2360 atau mungkin di bawahnya lah di 2360, atau bahkan 2 atau 3% dari harga closing kemarin, itu sudah cukup lumayan ya untuk buy close. Yang terpenting dari buy close itu bukan berapa besarnya kawan-kawan untuk mendapatkan cuan dari pembelian di buy close, tetapi bagaimana kawan bisa konsisten untuk cuan 2-3% setiap hari yang beli di sore hari dan dijual di pagi hari. Itu ya untuk arti dari buy close. Nah, kalau kawan-kawan yang belum punya PTPP, nah sebenarnya untuk efek dari SWF ya dari pemerintah itu masih sangat-sangat kuat ya. Untuk PTPP juga masih salah satu adalah saham konstruksi yang pilihan untuk bagus untuk SWF. Kita cek di bandar detektornya. Melihat dari bandar detektornya PTPP hari ini memang masih spekulasi buy ya, yang belum punya PTPP masih bisa akumulasi PTPP. Dengan di sini memang ada tanda panah yang menunjukkan kalau ada sebenarnya yang dana masuk ke PTPP, atau mungkin nyangkut juga dia di atas, atau dia juga bisa akumulasi juga untuk PTPP. Tapi kita lihat di bandar detektornya di sini ada jualan ya. Nah, jualan yang warna merah ini sebenarnya ada jualan yang cukup besar ya, cukup kuat ya, sehingga membuat PTPP hari ini minus ya dari harga pembelian kemarin. Tapi kalau melihat dari chartnya, dia masih kuat di atas MA5. Semoga MA5 ini sebagai support yang sangat kuat untuk PTPP untuk melanjutkan kenaikannya untuk besoknya. Wika melihat dari chartnya hari ini kemarin tetap close di harga 2360 ya. Nah, jadi kawan-kawan yang ngambil di harga 2360 hari ini dia tertingginya di harga 2440. Jadi kalau kawan-kawan tidak greedy, beli di buy close kemarin dan jual di hari Senin ini pagi tadi udah untung sekitar 3,8% ya, atau mungkin 2% saja sudah cukup ya. Karena memang buy close itu bukan besarnya dari jumlah yang kita dapatkan persentase, tapi konsistensinya di yang kita dapat ya untuk buy close. Nah, ini ada Wika ini sebenarnya adalah masuk menu dari swing Oke Saham ya. Jadi kalau kawan-kawan yang belum punya Wika ini bisa akumulasi di kisaran harga 2270 sampai ini adalah standar cut loss-nya ya di harga 2100. Jadi selama dia masih ada di atas 2100, kita masih bisa akumulasi dengan target ke kisaran 2500 yang terdekat ya.
Nah, kita lihat juga di bandar detektornya di Wika. Nah, melihat dari bandar detektornya di Wika hampir sama seperti tadi PTPP. Dia merah, tapi sebenarnya ada dana masuk yang besar di Wika dengan akumulasinya juga terus berjalan. Di sini juga ada yang sudah mulai jualan juga sih. Nah, ini jualan-jualan untuk Wika ya. Tapi ya untuk kedepannya sih masih oke sih. Wika akumulasinya terus berjalan ya karena Wika ini juga masih masuk di menu swing oke saham ya dengan stop lossnya di harga 2100. Yang terakhir adalah Waskita ya. Nah, di Waskita hari ini, nah ini juga sempat luar biasa loh Waskita ini, bisa sampai 8%-an lebih malah. Jadi kalau kawan-kawan yang tidak greedy juga di Waskita dari harga close kemarin, dia bisa 5-8% sudah luar biasa ya untuk Waskita. Dan kita tengok di sini di bandar detektornya. Nah, di bandar detektornya juga sama seperti Waskita, Wika dan PTPP. Hari ini juga masih spekulasi buy, yang belum punya Wika bisa spekulasi buy. Dengan di sini ada akumulasi yang cukup bagus juga untuk Wika. Dengan di sini memang ada yang jualan juga tuh kecil di sini. Ya wajar lah untuk Wika. Tapi ada dana besar juga masuk di Wika. Jadi memang mungkin efek SWF dari saham konstruksi ini menjadi magnet buat orang-orang yang memiliki dana lebih untuk akum di saham-saham konstruksi ya. Nah, Waskita ini juga masuk di buy close kita di hari ini di tanggal 18 bulan 1 2021 dengan target kita besok jual 2-3% dari harga closing ya hari ini. Harga closing di hari ini adalah 19.20. Jadi kalau kawan-kawan yang ngambil closing hari ini, besok bisa setting jual langsung di harga mungkin di kisaran 1970 sampai di harga 2000 ya. Nah, jadi perkiraan bisa sampai situ. Harapannya sih besok market mendukung untuk kita cuan besar ya dari Waskita. Nah, kenapa juga masuk Waskita? Ya karena akumulasinya juga masih oke, dia juga masih dalam keadaan hijau ya. Kita tengok juga di 15 menitnya. Nah, di 15 menitnya juga memang masih akumulasi hari ini, walaupun dia memang dulu terus akumulasi terus berjalan. Jadi memang Waskita, saya sih menjagokan Waskita masih oke sih untuk besok. Dan bahkan tuh di kita swingkan juga masih oke ya, dengan target 1 memang di harga 2000 dan target 2 di harga 2200. Ini ya, kisaran 2170-an ya. Untuk target keduanya apabila harga 2000 nanti tertembus di Waskita. Nah, menu buy close kita selain Waskita adalah Jasa Marga ya. Nah, kenapa alasan Jasa Marga masuk dari buy close kita? Yang pertama adalah karena dia breakout ya di sini. Nah, dia kuat di harga sini, masih kuat di harga breakoutnya, masih kuat. Terus juga dengan memang Jasa Marga ini masuk juga di SWF, jadi memang SWF ini masih kuat sih menurut saya untuk saham-saham konstruksi. Kita tengok juga selain dia breakout di harga 2860 dan harga close di hari ini adalah 4920. Kita tengok juga di bandar detektor. Nah, untuk bandar detektornya untuk harian, nah ini dari 3 hari yang lalu ya, ketika dia harganya sudah menembus dari MA5-nya menembus di MA20. Ini akumulasi terus berjalan ya. Ini akumulasi semakin besar di hari ini dari 3 hari yang lalu. Jadi memang harapannya sih bakal melanjutkan kenaikannya di Jasa Marga. Dan kita tengok di 15 menitan juga, Jasa Marga ini juga masih oke sih. Nah, ini karena dia masih sideways di sini karena mungkin market juga turun juga tadi penutupan, tapi memang akumulasinya terus berjalan ya untuk Jasa Marga. Nah, kalau kawan-kawan yang ngambil buy close hari ini Jasa Marga yang dapat harga di 4920, kawan-kawan bisa pasang TP besok minimal adalah di kisaran 5000 ya, 5050 sampai 5100. Jadi kawan-kawan bisa pasang TP di harga kisaran 5000 untuk Jasa Marga. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin bergabung dengan kita untuk belajar bersama di Keluarga Oke Saham ini ya, channel kita untuk Telegram Oke Saham.
Di sini kita membuka pembelajaran ya. Nah, kita belajar dari dasar sekali. Jadi kawan-kawan yang baru masuk di bisnis saham bisa mengikuti ya untuk bisa menjadi trader mandiri ke depannya di keluarga Oke Saham. Nah, ini bermula dari kita bakal membahas sedikit tentang berbisnis saham ya. Nah, ini adalah salah satu postingan saya di keluarga Oke Saham, yaitu adalah kawan-kawan sebelum berbisnis saham, kawan-kawan harus tahu ya mau jadi tipikal trader seperti apa. Nah, kenapa saya menggarisbawahi seperti ini? Jadi kawan-kawan yang masuk di bisnis saham itu tidak menganggap kira-kira saya ini seperti apa yang bakal saya lakukan di bisnis saham. Jadi trader di bisnis saham itu ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah scalping. Nah, scalping ini artinya adalah beli dan jual memanfaatkan momentum ya. Tidak ada emiten yang ditahan lebih dari 1 hari. Jadi dia bisa dalam waktu hitungan menit atau hitungan jam itu bisa dijual dari hari itu juga ya. Nah, jadi bisa maksimalkan saat closing apakah itu untung atau buntung ya kalau seandainya kawan-kawan yang memiliki jiwa scalping. Nah, tapi kalau kawan-kawan yang bekerja dan tidak bisa memanfaatkan momentum atau melihat market secara terus-menerus, ya sebaiknya dihindari ya scalping. Karena juga scalping ini juga bakal melatih jantung ya, karena bisa digoyang-goyang terus di harga sahamnya. Atau kawan-kawan bisa juga masuk di swing trading. Jadi kalau kawan-kawan itu bekerja, bisa masuk di menu-menu swing kita ya untuk jadi seorang trader swing. Ini artinya adalah memanfaatkan analisa teknikal dan momentum beserta berita yang ada. Beli saham saat awal minggu atau saat ada momentum yang baik dan dijual di target atau resist terdekat. Bisa dalam hitungan hari, minggu, atau bulan. Jadi ini sangat cocok sekali buat kawan-kawan yang bekerja tapi juga ingin meningkatkan asetnya. Jadi bisa ikut gabung di kelas kita, nanti bakal ada menu-menu untuk swing. Nah, salah satunya tadi adalah Waskita, ada Wika, kita juga ada Krakatau Steel, ada juga Agro. Nah, kita sudah bikin trading plan-nya ya. Kalau seandainya dia turun sekian, berapa atau serok di harga sekian itu ada. Dan selanjutnya adalah invest ya. Investasi ini adalah memanfaatkan analisa fundamental ya. Jadi memang kalau ada orang yang berjiwa invest, dia bakal membeli perusahaannya ya. Jadi dia melihat kalau perusahaan itu bakal bagus dan harga sekarang saham itu sangat-sangat diskon ya. Melihat dari harga bukunya ya untuk saham tersebut dan prospek ke depannya. Nah, yang terakhir adalah BSJP ya kalau saya sebut, atau beli sore jual pagi, atau sering kita sebut adalah buy close ya. Nah, ini beli saat penutupan jam 14.50 dan setting jual sebelum pembukaan besok yang di setiap disetting langsung jual 2-3% dari harga. Nah, ini juga maksimal dijual di sore hari ya untuk beli saham yang baru saat buy close lah. Nah, ini yang banyak sekali orang-orang yang salah paham terhadap buy close ya. Jadi buy close itu kita beli di sore hari. Ketika pagi hari itu kita sudah setting 2-3%. Nah, kalau seandainya saham itu terbang, itu adalah bonus dari saham tersebut. Jangan kita sesali karena yang dilakukan untuk BSJP itu adalah konsistensi. Jadi kalau seandainya kita bisa konsisten setiap hari jual beli sore, jual pagi, langsung disetting jual seperti itu terus dengan keuntungan yang win rate-nya juga yang sangat bagus, itu aja sudah sangat cukup ya untuk kawan-kawan yang memanfaatkan untuk menu buy close. Nah, bagi kawan-kawan yang belum bisa bergabung, kita juga ada menu tersebut juga bakal tersaji di. Nah, kita juga bakal sharing-sharing ya dari menu buy close dan juga mungkin. Nah, ini seperti pantauan tadi pagi, harus hati-hati. Ini gratis dan di community di Oke Saham channel di YouTube ya. Terus kita buka di sini community, jadi kawan-kawan bisa cek juga di sini. Dan di sini juga gratis ya buat kawan-kawan ya. Jadi memang tidak ada yang bedakan sih dari menu-menunya. Cuman yang bedakan kalau kawan-kawan gabung dari belajar bersama Oke Saham, keluarga Oke Saham, kawan-kawan bisa belajar bersama dengan kita supaya bisa jadi trader yang mandiri. Dan juga mungkin bakal trading bareng untuk scalping ya. Kita cari-cari saham-saham yang berpotensi untuk kita scalpingan di market ya. Jadi kawan-kawan yang mau bergabung bisa WA admin ya di 0812 71 98 9398 ya.
nanti bisa tanya-tanya bagaimana sih untuk gabung di Belajar Oke Saham. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti saya akan membalas komen kawan-kawan di satu-satu ya, di video ini atau di community. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.